Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita utama. Saya, Nur Fadila Hamzah, akan menemani Anda dengan rangkaian informasi hari ini. Pemirsa, kebisingan kini menjadi salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang sering diabaikan. Padahal, paparan suara bising yang berlebihan dapat berdampak serius terhadap kesehatan, mulai dari gangguan pendengaran, stres, hingga penurunan konsentrasi. Di berbagai daerah, kebisingan berasal dari lalu lintas, industri, tempat hiburan, hingga aktivitas konstruksi. Lalu, bagaimana pengendalian kebisingan dilakukan dan seperti apa kasus yang terjadi di lapangan? Pencemaran suara atau kebisingan adalah masalah yang cukup serius, terutama terkait dengan kenyamanan. Tingkat kebisingan yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak buruk yang beresiko bagi kesehatan, aspek teknis, serta kondisi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebisingan di sekitar perlintasan kereta api yang dirasakan oleh warga yang tinggal dekat stasiun Labuan Ratu, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan kepada mereka yang tinggal di sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode survei eksploratif yang dilakukan saat survei lapangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara sengaja sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Proses pengambilan sampel mencakup pengukuran intensitas kebisingan serta efek dari kebisingan yang tinggi terhadap masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas kebisingan yang tinggi terdeteksi di lokasi A pada jarak 0 sampai 50 meter pada hari pertama dan kedua, dengan rata-rata harian mencapai 82,9 dB. Sebaliknya, lokasi C berada pada jarak 1 sampai 150 meter, menunjukkan angka kebisingan terendah di hari ke-10, yakni dengan rata-rata harian 55,7 dB. Tingkat kebisingan ini sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh SNI 036386/2000 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 yang mengatur batas kebisingan sebesar 55 dB untuk area permukiman. Beberapa dampak yang dialami oleh masyarakat termasuk gangguan pendengaran, kendala dalam berkomunikasi, dan isu psikologis. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu kenyamanan manusia. Tingkat kebisingan diukur dalam satuan desibel atau dB. Menurut ketentuan pemerintah, ambang batas kebisingan untuk kawasan permukiman berada di kisaran 55 dB, sedangkan untuk kawasan industri bisa mencapai 70 dB. Jika melebihi batas tersebut, kebisingan dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Namun, realitas yang ada di lapangan seringkali berbeda. Di kawasan padat penduduk, suara kendaraan bermotor, klakson, dan mesin industri kerap terdengar sepanjang hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Salah satu kasus terjadi di sebuah kawasan permukiman yang berdekatan dengan pabrik dan jalan raya utama. Warga mengeluhkan suara mesin yang beroperasi hampir 24 jam tanpa henti. Tingkat kebisingan di lokasi tersebut tercatat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Seorang warga mengaku sulit tidur pada malam hari karena suara mesin dan kendaraan berat yang melintas. Selain itu, beberapa warga juga mengalami sakit kepala, mudah marah, dan gangguan konsentrasi.
Kasus serupa juga terjadi di wilayah yang dekat dengan bandara dan tempat hiburan malam. Aktivitas pesawat dan musik dengan volume tinggi menjadi sumber kebisingan utama. Meski sudah ada aturan jam operasional, pelanggaran masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pengendalian kebisingan. Beberapa langkah pengendalian yang dilakukan antara lain, yang pertama, pengaturan zona wilayah, yaitu pemisahan kawasan industri dari kawasan permukiman. Yang kedua, pemasangan peredam suara pada mesin dan bangunan industri. Yang ketiga, pembatasan jam operasional untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan seperti tempat hiburan dan proyek konstruksi. Yang keempat, pemantauan tingkat kebisingan secara berkala menggunakan alat ukur kebisingan atau sound level meter. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam pengendalian kebisingan, misalnya dengan tidak memutar musik terlalu keras, mengurangi penggunaan klakson berlebihan, serta melaporkan gangguan kebisingan kepada pihak berwenang. Paparan kebisingan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen, tekanan darah meningkat, gangguan tidur, serta menurunnya kualitas hidup. Pada anak-anak, kebisingan juga dapat mengganggu proses belajar karena sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, pengendalian kebisingan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Pemirsa, pengendalian kebisingan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa pengawasan dan kesadaran bersama, kebisingan akan terus menjadi masalah yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Dengan penerapan aturan yang tegas serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan lingkungan yang lebih tenang dan sehat dapat terwujud. Demikian liputan kami mengenai pengendalian kebisingan dan kasusnya. Saya Nur Fadila Hamzah melaporkan.